Halo semuanya, hari ini kita akan membongkar tuntas sebuah masalah lingkungan yang sangat besar yang sebenarnya terjadi persis di bawah kaki kita, tapi sama sekali nggak terlihat. Yap, kontaminasi air tanah. Kita akan lihat bareng-bareng gimana para ilmuwan memecahkan misteri tak kasat mata ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana coba caranya membersihkan sesuatu yang bahkan nggak bisa kita lihat? Pertanyaan ini mengubah pembahasan kita jadi semacam cerita detektif ilmiah. Yuk kita telusuri petunjuknya dan ungkap metode-metode cerdas yang dipakai buat memecahkan teka-teki rumit di bawah tanah ini. Oke, siap? Ini dia rencana perjalanan kita. Kita akan pecah jadi 5 langkah sederhana. Mulai dari ngerti masalahnya sampai akhirnya bisa merancang solusinya. Anggap aja ini peta kita buat memecahkan kasus ini. Begini ceritanya, waktu zat-zat berbahaya meresap ke dalam tanah, mereka itu nggak lenyap begitu aja. Mereka larut di dalam air tanah dan membentuk apa yang disebut para ilmuwan sebagai plum terlarut. Pada dasarnya, ini kayak awan polusi tak terlihat yang bergerak pelan mengikuti aliran air tanah. Jadi, target kita ini tersembunyi dan terus bergerak. Air tanah ini ada di dalam lapisan-lapisan bawah tanah yang kita sebut aquifer. Nah, untuk bisa memecahkan teka-teki ini, kita harus paham dulu medan permainannya. Ada 2 jenis utama, dan tahu perbedaannya itu krusial banget. Cara paling gampang buat bayanginnya tuh gini. Aquifer bebas itu mirip spons raksasa. Airnya keluar karena gravitasi, kayak kita marah spons. Sebaliknya, aquifer tertekan itu lebih mirip pipa air bertekanan tinggi yang kejepit di antara 2 lapisan kedap air. Jadi airnya itu di bawah tekanan. Paham beda keduanya ini penting banget buat langkah kita selanjutnya. Nah, ini dia intinya. Seluruh investigasi kita ini sebenarnya cuma buat mencari satu angka penting, konduktivitas hidrolik atau kita sebut saja K. Anggaplah ini sebagai batas kecepatan buat air tanah. Inilah petunjuk paling vital. Kalau kita sudah tahu seberapa cepat kontaminasi ini bergerak, barulah kita bisa merencanakan cara buat menangkapnya. Terus, gimana caranya kita tahu angka itu? Kan kita nggak bisa lihat ke bawah tanah. Makanya, kita harus berinteraksi langsung dengan si aquifer dan mengukur responsnya. Kita perlu ibaratnya bertanya dan mendengarkan jawabannya. Dan alat utama kita untuk interogasi ini adalah sebuah prosedur yang disebut uji pemompaan. Prosesnya sebenarnya cukup simpel, cuma 3 langkah. Pertama, kita pompa air dengan laju yang stabil dan terukur. Kedua, kita ukur seberapa dalam permukaan air turun di sumur-sumur pengamatan di sekitarnya. Penurunan ini namanya drawdown. Bayangin aja lesung yang terbentuk di atas milkshake waktu kamu nyedot kencang pakai sedotan. Terakhir, kita analisis data itu. Nah, disitulah kita bakal nemuin petunjuk buat ngitung batas kecepatan tadi. Oke, sekarang kita punya data mentah, angka-angka yang menunjukkan seberapa cepat muka air turun seiring berjalannya waktu. Untuk menerjemahkan angka-angka ini jadi informasi yang berguna, para ilmuwan pakai sesuatu yang namanya metode Cooper-Jacob. Anggap saja ini alat penerjemah rahasia kita. Ini dia bagian yang jenius. Cooper dan Jacob menyadari sesuatu yang luar biasa. Ketika data drawdown ini diplot di jenis grafik yang khusus, sebuah keajaiban terjadi. Data yang tadinya kelihatan acak, tahu-tahu membentuk sebuah garis lurus yang rapih. Dan kunci buat memecahkan seluruh teka-teki ini ada di kemiringan garis itu. Dan ini dia data mentahnya, petunjuk-petunjuk kita dari lapangan. Simpel banget kan? Satu kolom buat waktu, satu lagi buat seberapa dalam airnya turun. Angka-angka ini mungkin kelihatannya biasa aja, tapi di dalamnya tersembunyi semua jawaban yang kita butuhkan. Dan inilah momen penentuannya. Waktu kita plot titik-titik data tadi ke grafik semilog, lihat deh, mereka berbaris rapi membentuk sebuah garis lurus. Inilah caranya kita mengubah data yang berisik jadi sinyal yang jelas. Dan kemiringan garis inilah seberapa curam dia yang memegang kunci untuk membuka kasus ini. Jadi, semua ngerucut ke sini. Kita cuma butuh 2 informasi terakhir. Pertama, laju pemompaan yang kita atur sendiri. Kedua, kemiringan drawdown yang baru saja kita dapatkan dari grafik kita. Dengan 2 angka ini, kita siap memecahkan teka-tekinya. Kita masukkan 2 input tadi ke dalam persamaan Cooper-Jacobs dan keluarlah angka ini, 18.860. Angka ini disebut transmisivitas. Anggap saja ini sebagai peringkat kekuatan total si aquifer, seberapa banyak air yang bisa dia lewatkan di seluruh ketebalannya. Kita tinggal selangkah lagi menuju jawaban akhir. Langkah terakhirnya super simple. Kita ambil nilai transmisivitas tadi, lalu kita bagi dengan ketebalan aquifernya. Dan hasilnya adalah konduktivitas hidrolik, SIKA.
kita berhasil! Kita akhirnya menemukan batas kecepatan air tanah, angka yang dari tadi kita cari untuk merancang pembersihan yang efektif. Oke, kita sudah dapat angka saktinya. Tapi menemukan K itu bukan akhir cerita. Justru ini baru permulaan. Sekarang yuk kita hubungkan semua ini kembali ke pertanyaan awal. Gimana caranya kita pakai angka ini untuk benar-benar membersihkan masalah yang ada? Mengetahui nilai K mengubah segalanya. Dengan angka ini, para insinyur bisa memprediksi kemana polusi akan bergerak, merancang sistem untuk menangkapnya, dan menempatkan sumur-sumur pembersih tepat di lokasi yang paling efektif. Ini adalah perbedaan antara pembersihan yang sukses dan pemborosan jutaan dolar hanya untuk menebak-nebak. Ini memastikan kita melakukannya dengan benar dari awal untuk melindungi sumber air kita secara efektif. Jadi, pada akhirnya, ini lebih dari sekedar soal air tanah kan? Ini tentang kekuatan metode ilmiah untuk membuat yang tak kasat mata menjadi terlihat. Ini menunjukkan bahwa dengan data yang tepat, kita bisa memecahkan masalah yang tersembunyi jauh di bawah permukaan. Pertanyaannya sekarang adalah, tantangan tak terlihat apalagi yang menunggu untuk kita pecahkan. Terima kasih sudah menyimak.